halang oleh ya, pernikahan. Tuh udah mulai berubah alurnya. Berarti gitu. pernikahan itu juga bisa jadi penghalang Yes. seseorang. Yes. Kalau dalam rezeki ya. Makanya buat laki-laki, buat perempuan, hati-hati memilih pasangan. Terutama untuk laki-laki. Pilihlah laki. Bagaimana cara merasa cukup tanpa mematikan keinginan berkembang gitu? Bersyukur dulu, Mas. Dan bersyukur ini ada juga bersyukur tuh overload. Oh, kebanyakan kapasitas. Iya, bersyukur overload ini. Terlalu over mungkin ya. Iya, jadi mereka itu berpikir bahwa ya udahlah segini dulu. Gak bisa. Misalnya nih Mas ya. Misal. Kemarin saya dikasih rezeki sama Allah dapat TikTok pengikut sampai 154.000. 150, keren banget. Iya, alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Kayaknya nanti saya keren. follow ya. Iya. Terus saya berbicara kayak gini, alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas rezekinya. TikToknya dapat 154.000 follower. Keren. Enak kali ya Allah, kalau aku punya Instagram dengan 100.000 follower. Jadi kita bersyukur, tapi kita punya target, Mas. Dan alhamdulillah tiba-tiba video saya viral dan dihujat orang banyak, alhamdulillah. Ketika saya dihujat, Mas, energi negatif yang mereka kasih diterjemahin sama Allah kepada saya jadi energi positif. Oke. Ya, makanya orang yang semakin dihujat semakin laris, Mas. Semakin bagus rezekinya. Penjelasan ilmiahnya gimana tuh? Kalau misalnya dari ilmiah itu nggak bisa dijelasin, Mas. Ini permainan frekuensi. Jadi gimana jelasin? Nih, misalnya nih, Mas ya. Iya. Frekuensi itu berasal dari otak diri kita, right? Dari otak kita sendiri, bukan dari otak orang lain. Ketika orang lain menghujat kita, tapi kita is okay, easy going, ikhlas kayak gitu. Yang sampai ke kita yang mana? Yang nyampe ke kita itu energi positifnya. Mereka negatif nih, Mas. Nyampe ke kita misalnya gitu, bukan negatif, tapi jadi positif. Karena masuk ke kita. Itulah kenapa Allah kan melarang kita untuk menceritakan orang lain. Berkatalah yang baik daripada berkata yang buruk. Ketika kita berkata yang buruk, hati-hati. Kita menceritakan misalnya nih, lihat deh itu suaminya nyelingkuhin istrinya, terus tiba-tiba dia yang diselingkuhin. Itu fakta loh, Mas. Gak akan mati seseorang sebelum dia diuji dengan apa yang dia bicarakan. Oh, berarti imbal balik ya? Berarti ketika kemudian kita menghujat orang lain atau kemudian kita itu membuka aib seseorang secara publik, itu sebenarnya kita sedang mendownload supaya kemudian terjadi pada diri kita. Yes. Mas, saya kasih contoh ya. Tapi mohon maaf, terserah deh mau dikata apa enggak. Cuman saya mau sharing aja. No worries, ada salah satu contoh. Dia seorang aktivis dulu. Sekarang dia jadi menteri. Dia aktivis anti korupsi. Dan dia jadi menteri sekarang. Dan dia melakukan korupsi. Oke. Waktu dia muda, dia anti korupsi. Tapi ketika dia menjabat jadi menteri, dia jadi koruptor. Awalnya ngatain dulu ya? Yes, karena dia, benar kata Mas ya, ngedownload. Makanya kalau kita ngeliat seseorang, misalnya nih kita nggak suka sama seseorang, kita berdoa aja, ya Allah ya Rabbiku, mudahkanlah dia agar dia bisa berubah. Jauhkan aku dari dia agar aku tidak terpengaruh sifat buruknya. Kayak gitu aja mending doanya. Tapi memang ini penting sekali Mas Bobby, karena banyak sekali orang yang dihujat, orang yang didolimi, ya orang yang dibongkar aibnya, itu justru malah naik level secara kemakmuran gitu loh. Jadi ini penting banget gitu, supaya jadi pesan buat semua gitu. Yes. Oke. Itu fakta loh, Mas. Kayak Raffi Ahmad itu ya luar biasa ya, dihujat segimananya dia selingkuh tuh. Oh berarti ini abis ini Ridwan Kamil sama Aura Kasih bakal naik level. Bakalan, Mas, soalnya layarnya udah berubah, arusnya udah berubah. Mereka mengatakan bahwa Ridwan Kamil dan si Aura Kasih itu adalah sejoli yang saling mencintai, cuman terhalang oleh pernikahan. Tuh udah mulai berubah alurnya. Berarti gitu. pernikahan itu juga bisa jadi penghalang seseorang. Yes. Kalau dalam rezeki ya. Makanya buat laki-laki, buat perempuan, hati-hati memilih pasangan. Terutama untuk laki-laki. Pilihlah laki-laki, pilihlah perempuan yang membuat kamu merasa nyaman, tentram ketika kamu ada di rumah. Ini ngaruh banget sama rezeki, Mas. Karena ketika laki-laki datang ke rumah, dia sedang men-charge energinya biar energinya full. Ketika dia keluar, dia berperang. Dia masang topeng. Mas ngaku, kalau misalnya lagi kerja, masang topeng apa enggak? Nggak usah ngaku sih. Ya nggak usah ngaku. Pasti yang namanya laki-laki keluar, mereka sedang berperang. Berperangnya kenapa? Untuk mencari rezeki. Ketika baterainya habis, mereka pulang ke rumah. Dan ketika orang rumah
tidak menerima apa yang dibawa sama si laki-laki, atau tidak menyambut, tidak hangat, tidak memeluk, tidak bikin nyaman. Awalnya memang biasa aja, tapi kalau lama-kelamaan mereka akan mencari kenyamanan. Itulah kenapa LC laku. Jadi Iya, penting ya ada LC di rumah. penting Mas, itu LC halal. Ya. LC versi halal. Iya, betul sekali. Nah ini yang perlu teman-teman ingat, jadi harus menjadi LC yang versi halal di rumah. Ya, biar untuk nggak suaminya tapi ya, bukan untuk orang lain. biar nggak kecantol yang lain di luar ya. Iya. Oke, Biar oke, nyaman oke. gitu loh Mas. Biar energinya luar biasa gitu. Rezekinya jadi, Enggak, aku tertarik gini Mas Rozi. Ketika kemudian Kak Roma ini kan yang bikin ini menjadi mahal adalah dia from zero to hero gitu. Iya, Di titik- dari bawah bener. Lah di titik seperti ini bisa menginspirasi dan menggerakkan banyak orang, ini sesuatu yang sangat Luar menarik, biasa. jadi edukasi buat teman-teman. Tapi kebiasaan apa sih, atau kemudian mungkin sebelum kebiasaan kali ya, apa yang membuat Kak Roma itu pada kondisi terendah itu yakin suatu saat aku pasti berada di titik itu gitu? Maksudnya itu apakah ada figur tertentu, kemudian ada buku tertentu yang dibaca, sehingga karena nggak semua orang punya keberanian, punya rasa percaya diri suatu saat aku bisa seperti itu gitu. Even itu adalah anaknya orang kaya belum tentu juga. Gimana? sebenarnya alasannya cuma sederhana sih Mas. Sebenarnya kita mau berubah itu nggak butuh alasan yang luar biasa. Alasan saya paling terbesar untuk berubah itu saya pengen makan 3 kali sehari. Karena dulu saya makan tuh 1 ikan, beli 8.000 nih Mas. Itu dibagi 2. Untuk makan pagi sebelum saya berangkat nganterin langganan. Bukan, jadi untuk pagi setelah saya ngantar langganan, terus nanti siang saya makan setelah saya pulang dari manapun itu, mau dari Tangerang, mau dari mana-mana lah, dari Bekasi atau gimana. Soalnya dulu tinggalnya di Jakarta Utara. Jadi kalau saya dapat orderan sampai siang nyampe ke Tangerang, saya akan pulang sampai ke rumah biar bisa makan. Karena budget saya untuk makan tuh 10.000 per hari dulu. Oke, Nggak bisa lebih. luar biasa banget ya. Ya 2.000-nya digunakan untuk jajan. Saya masih ingat tuna bati warna hitam. Sampai sekarang saya nggak mau makan. Sampai sekarang saya nggak mau makan Mas. Ini Kenapa? masa lalu ya? Yes. Karena ketika saya mulai mengingat, itu bawaan saya tuh jadi energi jadi kayak gimana ya Mas ya? Nah ini sesuatu yang baru Mas Hendra. Biasanya orang itu malah Nggak mau. cari yang dulu, oh saya pas waktu susah saya makan ini. Nggak mau Mas. Oh beda ya berarti ya? Iya. Saya udah naik tangga ya ngapain lagi. Nanti aja. Ya gitu. Nggak mau. Oh gitu rumusnya. Iya kalau mau saya belinya yang gede. Nggak lagi yang mau yang 2.000-an itu. Bahkan sekarang, kalau saya makan, saya nggak mau bungkus pulang bawa ke rumah, saya nggak mau lagi. Nggak mau. Saya jadi terbiasa jadinya. Oke. Misalnya nih Mas ya, kalau dulu saya makan harus habis. Kalau sekarang pikiran saya, oh ya udah kalau nggak habis berarti ini adalah rezeki untuk cacing, untuk kecoa, untuk semut, untuk siapapun lah. Itu mulai dirubah Mas. Kalau dulu nanti nasinya nangis, nggak bisa nih, nanti ini nggak. Kasihan, nggak Iya makan. kasihan. Karena saya merasa kekurangan, makanya saya ngerasa itu harus dihabiskan. Meskipun udah kenyang kita petel-petelin kan gitu. Iya betul. Dan akhirnya jadi gendut kan. Kalau misalnya ada perempuan, ini kebiasaan ya Mas ya. Kalau badannya lumayan gitu, itu pasti karena dia selalu bilang, sayang makanannya. Padahal mah, kan kecoa juga butuh makan, cacing juga butuh. Banyak makhluk Tuhan yang lainnya. Iya, ularnya juga. Jadi kalau misalnya, ya niatin aja ya Allah aku sedekahkan makananku. Kayak gitu. Oke. Lantas apakah kelimpahan itu rasa kesadaran atau kondisi hidup? Kalau menurut saya itu rasa kesadaran ya Mas ya. Kondisi hidup itu akan mengikuti. Uang itu mengikuti siapa kita. Kalau Mas sudah ngerasa cukup, bahagia, kelimpahan itu akan datang. Sama kayak Mas ya, dulu saya cuma bisa lihat videonya. Terus sekarang saya diundang di sini, right? Duduk bareng di sini. Tapi Kak Roma, waktu masih proses itu kalimat apa sih yang senantiasa diulang-ulang? Aku sebenarnya tuh betah banget ya kalau ngobrol dengan yang model kayak gini, karena nasib kita itu sama gitu. Aku dari dulu selalu ngulang-ulang kalimat, uang itu seperti udara kok, iya ada di mana-mana, itu bertahun-tahun gitu ya. Yang kedua,
cukup sekarang kerjakan hobi, kumpul orang-orang yang saya sayangi, punya penghasilan tak terhingga gitu. Dan kalimat yang saya ulang-ulang terus hingga kemudian menjadi belief itu, realitaku nggak jauh-jauh dari kalimat yang aku ulang-ulang itu. Nah, karena pengalamannya tentang bagaimana mengulang-ulang kata-kata sampai menembus subconscious mind-nya itu gimana? Ada satu orang dalam hidup aku ya Mas ya, dia selalu bilang kayak gini, Roma, kamu terlahir untuk jadi orang hebat. Ada satu hal yang orang lain gak punya, kebanyakan, tapi kamu punya. Kamu bisa meresap apa yang kamu baca, dan kamu sampaikan ke orang lain dengan cara yang mudah. Itu saya terdiam Mas. Saya diam, artinya saya berpikir, oh, saya memang terlahir berbeda. Saya pasti bisa sukses. Saya bisa sukses, saya pasti bisa sukses, saya memang akan sukses. Pokoknya gitu aja ngomongnya, semua setiap hari kayak gitu bener. Ini cuma masalah waktu. Saya gagal ini hanya untuk menempa diri saya, hanya untuk menempa hati saya. Biar nanti kalau ketemu yang sulit, alah nanti juga lewat, nanti juga lewat, lewat kayak gitu. Ini kalau saya nggak gagal dulu Mas, saya nggak akan berpikir uang itu gampang dicari. Uang itu ngikut Mas, gimana cara ngomongnya ya? Uang itu akan ngikut berjalan sesuai dengan tapak langkah kaki kita. Orang kalau bergerak mikirin duit dulu, harusnya bergerak dulu, uangnya pasti ngikut. Uangnya pasti ngikut. Kalau kita, misalnya nih Mas ya, kita kerja sama orang, tulus dulu, lakuin yang terbaik kayak gitu. Siapa yang tahu nanti kita punya perusahaan, karyawan kita kayak gitu ke kita. Saya selalu nanamin pikiran kayak gitu Mas. Kalau misalnya saya bawa customer, saya layanin gitu. Nah nanti kalau misalnya saya punya perusahaan tentang jasa, saya punya karyawan yang seperti saya. Oke. Saya selalu berpikir kayak gitu. Pasti balik ya? Balik Mas. Ini rotasi soalnya. Hidup ini rotasi. Hidup itu mirror.